um, saya semakin merasa terpesona dengan Tuhan. Amin. Ini kejadian sebelum saya datang di tempat ini. Waktu itu ada Tempat di gereja ini ya? Ya, di tempat ini. Waktu itu ada pengumuman di media bahwa ada terjadi badai besar di daerah Vanuatu. Nah, waktu itu saya sudah di Australia tapi belum bergabung di sini. Kemudian ada dari orang dari gereja. Nah, dia itu kita kalau komunikasi itu lewat messenger di Facebook. Nah, dia hamba Tuhan juga. Dia salah satu dari misionaris yang ada di Vanuatu. Nah, waktu itu dia bilang, Sylvie, sister, can you pray for me? Dan dia cerita bahwa keluarga dia termasuk suami waktu itu di PHK. Jadi tidak ada pekerjaan. Dan dia bilang bagaimana sedangkan mereka itu dalam keadaan membangun rumah Tuhan, gereja. Terus dia diluaskan Tuhan, mata kanan ini buta. Mata kanan buta. Mendadak. Oh, Haleluya. Buta mendadak. Dia tidak hanya bisa ini. Dan waktu dia telepon saya dan dia menangis, dia bilang bagaimana ini pasti akan berdampak untuk pekerjaan. Jadi karena tekanan dari suami yang tidak di PHK dari tempat kerja, juga keadaan umat saat itu. Kemudian ada peringatan dari pemerintah bahwa ada badai besar, dan itu pekerjaan rumah Tuhan itu harus segera, itu bahan-bahan material itu harus segera diangkut ke tempat yang lebih tinggi untuk mengungsi karena mereka di tepi pantai. Dan dia bilang, kemana ini, saya harus apa ini, saya harus, itu tekanan. Saya bisa mengerti itu tekanan ya. Kemudian saya bilang ke dia, Sisi, let's to pray ya, dan biar Tuhan yang akan mengendalikan keadaan, proses, beban, tekanan ya saat ini, karena semua dituntut untuk solusinya harus sekarang, darurat. Jadi waktu kita sedang berdoa dan waktu amin, puji nama Tuhan, mata dia sudah bisa melihat. Haleluya. Oh, haleluya. Berkat yang besar untuk bisa produktif. Tapi ada yang Tuhan bukakan lewat itu, bahwa maksud dari mengapa Tuhan memberikan mata satu itu ada. Dan memang terkadang ketika Tuhan membuka, seperti membuka aib atau melucuti dosa, itu akan terasa seperti teguran yang menampar, akan terasa sakit. Ketika itu kita harus mengakui, Tuhan, aku telah berdosa. Itu sesuatu yang tidak gampang karena harus terlepas dari hati kita, terlepas dari hidup kita, ya. Karena manusia maunya sempurna di hadapan manusia yang lain. Tapi ketika masuk dalam doa, itu Tuhan melucuti setiap dosa karena Dia mau mengampuni kita. Jadi kalau kita tidak berkata, ampuni Tuhan, aku berdosa dan sebagainya, dosa itu akan tetap melekat. Dan seperti itu, akhirnya ya dia benar, dia mengakui bahwa benar adanya keadaan yang dia tidak pernah sampaikan ke saya, tapi itu terungkap di doa, keadaan dengan rumah tangga dia, dan suami dan anak-anak seperti itu. Dan 1 minggu kemudian dia bilang, ya sudah, mereka diluputkan, itu badai tidak menghantam karena tepi pantai. Dan
suami pulang ke rumah. Haleluya, praise the Lord. Semua karena Tuhan Yesus. Iya, ya, Iya. kisah nyata kalau kita bersyukur pada Tuhan Iya. dan menyerahkan semua tekanan itu.